tertarik dengan postingannya terkait kecerobohan polisi yang dianggap mampu membebani orang tua Sia. Lanjut cerita, setelah Arunodai membaca berita tersebut di surat kabar, dia pun langsung mengutarakan kekecewaannya kepada adiknya sendiri yang bernama Anil Pratap. Karena dia berasumsi jika masalah ini akan mampu membuat nama baiknya hancur di mata masyarakat. Terlebih lagi, dia juga sedang mencalonkan diri untuk pemilu nanti. Dan agar masalah ini bisa segera terselesaikan, Arunodai meminta kepada Anil untuk segera memanggil Prakas selaku ayah korban. Bahkan, dia hingga mendesak Pandey dan juga atasannya agar dapat segera menemukan Sia. Tak butuh waktu yang lama, pihak kepolisian pun akhirnya berhasil menemukan di mana tempat persembunyian Bacan yang ternyata berada di sebuah bangunan tua. Dan ketika Bacan menyadari jika tempatnya telah diinvasi, dia mencoba menghubungi Anil. Tetapi karena Anil tidak kunjung menjawab panggilannya, dia memutuskan untuk pergi melarikan diri dengan melompat melalui jendela, sehingga seluruh anggota polisi yang berjaga pun sontak langsung mengejarnya. Hingga tak lama kemudian, di saat Bacan bersama dengan teman-temannya telah berhasil diamankan, dia sempat memaksa meminjam ponsel Pandey agar dapat menghubungi Anil. Dan karena merasa jengkel dengan sikapnya, Pandey yang marah langsung menamparnya. Tak lama setelah mereka semua dimasukkan ke dalam mobil polisi, sosok Sia pun akhirnya muncul, meski dia harus dibantu agar bisa keluar dari sana karena kondisinya yang sangat lemah. Dan setibanya di kantor polisi, Pandey juga langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memandikan Sia sekaligus merapikan rambutnya. Keesokan paginya, setelah Pandey selesai mengambil laporan medis Sia di rumah sakit, Sia pun dibawa ke pengadilan dengan wajah yang ditutup menggunakan kain putih. Dan meski pihak keluarga merasa sangat khawatir, namun mereka semua dilarang untuk masuk ke dalam karena itu merupakan sidang yang tertutup. Hingga tak lama kemudian, setelah hakim membaca semua laporan yang ada, dia pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pandey selaku inspektur yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Dan dia pun merasa sangat jengkel karena Pandey kerap kali memberikan jawaban yang berbeda dari data yang ada. Oleh sebab itulah, dia memutuskan untuk memanggil Sia agar bisa memberikan kesaksiannya. Sehingga dengan mata yang masih lebam akibat tindakan kekerasan yang dialaminya, Sia pun mulai menjelaskan semua kronologinya secara detail. Di mana menurut penjelasannya, pada tanggal 9 Februari yang lalu ketika dia sedang menuju ke halte bus, dia memang diculik oleh Bacan dan juga Tawali. Dan saat berada di dalam mobil, dia sebenarnya sempat melakukan perlawanan ketika ingin dilecehkannya. Namun Bacan malah terus memukulnya sehingga membuatnya tidak berdaya. Dan setelah dia kembali tersadar, dia ternyata sudah berada di atas ranjang dengan rantai yang mengikat kedua tangannya, sehingga membuatnya tidak bisa pergi maupun meminta bantuan. Kemudian di dalam penjelasannya, Sia juga mengatakan bahwa selama 3 hari diculik, dia sama sekali tidak pernah diberi makan dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu oleh Bacan beserta keempat temannya. Di mana tindakan pelecehan tersebut selalu dialami selama seminggu penuh. Dan dia hanya bisa pasrah karena mereka mengancam akan menculik adiknya. Kita kembali ke timeline utama nih. Setelah mendengar semua penjelasan yang Sia katakan, semua orang pun merasa sangat terpukul. Begitu juga dengan Pandey. Oleh sebab itulah, di saat Sia memohon agar bisa pulang menemui adiknya, hakim pun langsung menyetujui permohonan tersebut sehingga membuat seluruh keluarganya merasa sangat bahagia. Dan selama berada di rumah, Sia kerap kali menghabiskan waktunya bersama Suraj seperti yang sering dia lakukan. Sementara Mahender lebih memilih untuk kembali ke Delhi menyelesaikan pekerjaannya sebagai notaris. Hingga pada suatu malam dikala sang ibu menawarkannya makan, sambil berbaring di atas ranjang, Sia mengatakan jika dia hanya ingin tinggal di Delhi bersama dengan bibinya. Dan karena tidak tega melihat Sia yang terus murung, pihak keluarga pun akhirnya menyetujui akan hal itu, di mana dia langsung diantar oleh ayahnya menuju ke Delhi di keesokan paginya. Dan saat berada di dalam bus, terlihat ada seorang pria yang tidak dikenal yang terus saja menatap ke arahnya, sehingga membuat Sia lebih memilih untuk memalingkan pandangannya, karena dia memang masih trauma dengan peristiwa pelecehan yang dia alami. Setibanya di Delhi, dia pun langsung disambut hangat oleh pamannya yang bernama Jagdish. Begitu juga dengan bibinya yang kita sebut saja bernama Salma, di mana mereka berdua memiliki putri semata wayang yaitu Lisa. Dan agar Sia bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah, Mahender berjanji akan segera mendaftarkannya ke sekolah swasta yang sama dengan Lisa. Kita beralih ke lokasi yang berbeda. Setelah beberapa hari mendekam di balik jeruji besi, Bacan bersama dengan teman-temannya akhirnya mendapatkan bebas bersyarat berkat bantuan dari seorang pengacara yang diutus oleh Anil. Dan karena Pandey memintanya untuk pergi dari desa, Bacan yang marah pun hampir saja menghajarnya. Ketika mendengar berita pembebasan mereka dari Prasat, Mahender merasa sangat kecewa. Karena secara pribadi, dia ingin tetap berjuang demi nama keadilan. Namun ayah dan juga paman Sia lebih memilih untuk menutup kasus ini.
Hingga keesokan harinya, di saat Jagdish mendapatkan panggilan dari Arunodai, Mahendra langsung memintanya untuk mengaktifkan pengeras suara agar mereka semua bisa mendengar perkataannya. Dan